Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa qaz wa ayyadna nadal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ammir nadal watan diniyah islamiyah على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun anda sedang berada. Puji syukur pada Allah, malam ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semua saya jumpai sehat walafiat, bahagia bersama semua keluarga, termasuk Pak Saprudin bersama ibu dan keluarga. Juga Bapak Dr. M. Syukri bersama ibu dan keluarga. Dan juga yang lain-lainnya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir-akhir bulan Jumadil Awal. Dan lagi kita akan masuk tanggal 1 Jumadil Akhir. Setelah itu Rajab dan Sya'ban ketemu Ramadan. Mudah-mudahan umur kita masih sampai ketemu Ramadan akan datang, di mana kita bertekad berniat untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena Nabi mengatakan, siapa-siapa amal ibadah hari ini lebih baik pada hari kemarin, itu orang rabihun, beruntung, bahagia. Siapa yang sama, tidak ada peningkatan, berarti dia adalah orang yang rugi. Kemudian kalau semakin mengendor amal ibadahnya, semakin malas ibadahnya, bahwa mal'unun, tanda orang itu dilaknat, dikutuk, dibenci oleh Allah, tanda orang tidak akan bahagia. Nauzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kami menghadiri acara pemakaman salah seorang jamaah kita di Dasan Boro, Desa Dasan Boro, Kecamatan Suralaga. Seorang ibu dalam usia 70 tahun lebih. Apa kira-kira menyebabkan orang umur lebih 70 tahun? Nabi mengatakan, aqallu ummati ibnu sab'in. Umatku yang paling kurang adalah yang umurnya 70 tahun lebih. Jadi kalau sudah lebih 70 tahun, berarti umur langka. Makhluk langka. Umur umatku, sabda Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Kalau ada 70 tahun berarti lebih, berarti dapat bonus hadiah umur dari Allah Ta'ala. Apa yang kita amalkan biar kita diberikan Allah umur panjang? Nabi mengatakan, sittatu asya tazidul umur. Ada 6 amalan, bahkan kita akan dapat tambahan umur dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Saya baru 77 tahun. Mudah-mudahan bisa ketemu bulan-bulan akan datang, bulan Ramadan, sampai umur 80-an tahun. Kerana Allah mengatakan, siapa hambaku umurnya 70 tahun, jadikan ia menjadi kekasihnya malaikat. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah cinta pada hambanya yang umur 70 tahun dalam iman dan takwa. Allah malu kepada hamba yang umur 80 tahun. Malu Allah pada hamba umur 80 tahun. Allah perintah malaikat, tulis kebaikannya. Jangan kalian tulis kesalahan dan dosa-dosanya. Baik penghargaan atas hamba umur 80 tahun, tetap dalam iman takwa, dalam amal soleh. Moga-moga panjang umur. Pertama, rajin silaturahim. Tadi malam kita di pengajian Mas Bagi, sudah kita bina selama 40 tahun. 40 tahun sudah, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, okay, bentar lagi semesteran Mahat. Tanggal 13 Januari nanti mulai semesteran selama kurang lebih 8 hari. InsyaAllah ta'ala, khususnya bagi tingkat 4, semester 7, 8, tentu adalah saat segera berakhirnya mereka di Mahat. Pada dapat ilmu yang barokah, manfaat, ilmu yang dapat diamalkan. Maka lebih tekun rajin belajarnya, tinggi, supaya dapat ilmu yang penuh barokah dari Allah Ta'ala. Pertama, rajin silaturahim. Orang yang rajin silaturahim akan jadi kasih Allah.
Siapa yang putus silaturahim, putus hubungan dengan Allah. Siapa nyambung silaturahim, maka nyambung hubungan dengan Allah. Orang yang rajin silaturahim akan diberikan Allah rezeki yang mudah, kemurahan rezeki bagi orang rajin silaturahim. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, rajin sedekah, suka bersedekah. Nabi mengatakan, inna fil jannah daran yuqalu lahu darul parhi. Di dalam surga ada BTN, Perumnas, Darul Parhi namanya. Itu siapa Rasulullah? Itu orang yang sayang kepada anak-anaknya maupun anak orang lain. Itu orang yang sayang pada anak-anak yatim, piatu. Mereka akan dapat rumah gratis dalam surga, Darul Parhi. Mari Bu M. Syafi'i, Bapak M. Syafi'i, kita masuk dalam golongan yang akan dapat rumah gratis dalam surga. Kenapa? Suka peduli anak yatim, ibu sumi bersama keluarga. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Kemudian panjang umur. Kalau kita pada bakti pada orang tua, baik orang tua sudah meninggal maupun orang tua kita yang masih hidup, kita bakti pada mereka. Kita bikin mereka bahagia, senang, apalagi sudah umur lanjut. Maka mari kita bikin orang tua kita senang, bahagia, baik sudah meninggal maupun masih hidup. Zaman Nabi ada seorang sahabat curhat pada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia kedua-duanya. Masih adakah jalan saya bakti, wajib bakti pada? Iya dong. Kau tetap wajib bakti pada orang tua sudah meninggal. Apa caranya? Pertama, engkau selalu doakan dia. Engkau selalu bacakan istighfar, mohonkan ampun pada Allah. Kemudian engkau bayarkan hutang-hutangnya, janjinya, wasiat-wasiatnya, lunasin. Kau nyambung hubungan dengan semua keluarga dari ibu bapakmu. Dan kau nyambung hubungan dengan orang yang dulu baik sama orang tuamu. Sahabat kenalan orang tua, kau nyambung hubungan. Itu tandanya engkau bakti pada orang tua. Dan kau selalu taat ibadah pada Allah. Maka kau telah menyenangkan hati orang tua, baik sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu bukti tanda takwa dan bakti pada orang tua, panjang umur. Yang berikutnya, rajin berdoa, berhizib. Lah itu, rajin baca istighfar. Merasakan diri, nyatakan diri banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf kepada Allah. Kemudian setelah itu, jangan lupa solat sunat. Baik solat sunat tahajud, witir, solat sunat yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Nabi bersabda, siapa-siapa yang solat padu isya berjamaah di masjid musola, sebelum keluar dari rumah, dia solat sunat 4 rakaat. Sama dengan orang ketemu Lailatul Qadar di Masjidil Haram, Makkah. Solat padu isya berjamaah. Lah itu sebelum keluar, solat sunat 4 rakaat. Ba'diyah isya'nya 4 rakaat. Sama dengan orang ketemu Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram. Lailatul Qadar 1000 bulan tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan mari kita kejar para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Demikian, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Zaman sekarang adalah zaman stres, zaman depresi, zaman orang resah, gelisah, putus asa, galau, tidak tenang hati dan pikiran. Tak enak makan, tak enak tidur. Serba tidak enak. Apa obatnya orang yang sedang gelisah, resah, depresi, frustasi? Tidak aman, tidak damai dalam kehidupan. Tadi malam, saya sempat bangun kira-kira jam 12, jam 1 malam. Saya coba-coba nonton TV. Ada jelaskan tentang 5 negara yang paling aman, paling damai, paling bahagia di dunia. Ternyata tidak ada dari negara-negara di Asia. Yang ada negara Eropah. Pertama, negara Swedia. Paling damai, paling aman negara Swedia. Tidak ada rampok, tidak ada jambret, tidak ada nodong, tidak ada memperkosa. Aman negara itu. Dan penduduknya agama Kristen. Yang kedua, negara Jerman. Kita tahu negara Jerman. Paling aman nomor 2. Nomor 3, negara Denmark. Yang keempat, negara Islandia. Dan yang kelima, negara New Zealand di selatannya benua Australia.
Di mana negara inilah negara yang paling aman, paling damai. Tidak ada orang gontok-gontokan, saling benci, saling fitnah dan sebagainya, saling bunuh, saling perkosa dan sebagainya, tidak ada. Itu yang terjadi. Ini negara-negara Eropah tersebut, orang-orang kulit putih. Kenapa tidak di negara-negara yang penduduknya umat Islam, mayoritas Islam seperti Indonesia, Arab Saudi dan lain sebagainya? Itu negara-negara Eropah yang agama lain. Itu yang kita heran. Padahal Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan persaudaraan. Namal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Kenapa tidak di situ terjadi? Yaitu negara yang paling aman, paling damai. Indonesia termasuk ranking berapa? Para pendengar, Indonesia termasuk ranking ke-42 dari negara-negara yang aman. 42 di bawah sana. Mudah-mudahan suatu saat nanti negara kita bisa menjadi negara yang paling aman, paling damai, paling bahagia, paling yaitu paling saling menghormati, saling mencintai. Moga-moga. Amin. Maka kita sampaikan lebih dahulu sebelum pertanyaan dijawab, yaitu pengobatan keras hati, terapi keras hati. Gimana cara mengobati hati yang keras, hati yang tidak tenang, hati yang tidak damai, hati yang tidak tidak tenteram, hati yang galau, hati yang stres, hati yang bahasa kasarnya senewan. Apa cara mengobatinya? Mari kita lihat apa kata ulama. Yang pertama, kita rajin-rajin baca Quran. Orang rajin baca Quran dengan merenungkan maknanya. Aksiru min tilawatil Quran bitadabburil makna. Banyak-banyak baca Quran dan renungkan maknanya. Kamu akan jadi tenang hati dan pikiran. Tidak stres, tidak gelisah, tidak resah, tidak minum baygon. Dia yang kedua, banyak zikir pada Allah. Banyak zikir seperti berdoa dan sebagainya. Banyak baca tasbih, salawat dan lain-lain sebagainya. Itu semua bisa menenangkan hati pikiran dan menyebabkan hati kita keras. Qaswatul qalbi. Nabi mengatakan bahawa Allah jadikan anak Adam jadi 8 golongan. 4 di sorga, 4 di neraka. Pak Saprudin di mana? Ibu Sumi di mana? 4 di sorga, 4 di neraka. 4 di sorga dong. Gitu katanya. Sila ngiring. 4 di sorga. Pertama, qalbun taqiyun. Orang hatinya takwa. Orang hatinya takwa. Yang kedua, lisanun fasih. Lidah yang selalu berkata halus manis, lemah lembut, indah-indah, cantik-cantik ngomongnya. Ramah tamah. Ketiga, yaitu yadun sakhiyun. Tangan yang pemurah. Tangan pemurah itu di sorga. Yang keempatnya, wajuhun mulihun. Wajah yang berseri-seri. Ramah tamah. Senyum simpul. Senang bahagia. Tidak dendam, tidak dengki, tidak hasad. Itu di sorga. Kita ulangi. Qalbun taqiyun. Lisanun fasih. Wajuhun mulihun. Yadun sakhiyun. 4 di sorga. 4 di neraka. Pertama, qalbun qasin. Hati yang kasar, yang keras. Keras hati, bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua, yaitu lisanun fahis. Lidah yang kotor, keji ngomongnya. Yang ketiga, yaitu yadun bakhilun. Tangan yang pelit, yang bakhil. Kemudian yang keempat, wajhun abus. Wajah yang cemberut, judas, monyong, manyun. Gitu. Pemongkang, begang. Gitu dia. 4 di dalam neraka. 4 dalam surga. Mudah-mudahan para pendengar, kita semua termasuk 4 dalam surga. Amin. Allahumma amin. Karena itu maka kembali kita lanjutkan amalan supaya kita jangan keras hati. Yaitu amalan berikutnya tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa tawadhu diangkat derajat oleh Allah. Man takabbara azallahullah. Siapa sombong takabur, Allah akan jatuhkan derajat kedudukannya. Jangan sombong. Kita ini apa sih? Tidak ada punya apa-apa.
Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia cipta dalam keadaan sangat lemah, tak punya daya upaya apa-apa. Yang berikutnya, supaya kita menjadi orang tidak tinggi keras hati, sering menangis kerana takut pada Allah. Rajulun zakarallah khalian fadat aynah. Orang yang berzikir pada Allah dalam kesendiriannya, dia sampai menangis dia. Berderai air mata, menangis akan dosa, kesalahan, kekurangannya, kelemahannya sebagai hamba Allah. Orang yang menangis kerana takut pada Allah sampai basah air matanya, bulu matanya, tidak akan disentuh api neraka. Gitu Nabi jelaskan. Kemudian, kalau mau tenang hati pikiran, tidak galau hati kita, tidak keras hati, sering-sering hadiri pengajian, majelis ta'lim. Hadiri pengajian, kan itu disebutkan aktsiru min suhbatil sholihin. Banyak-banyak bersahabat orang alim soleh. InsyaAllah kamu akan tenang hati pikiran dengarkan nasihat agamanya. Berikutnya, zikrul maut. Banyak-banyak ingat mati. Banyak-banyak ingat mati. Seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Tunjukkan seamalan, bawa saya masuk surga, jauhkan saya dari api neraka. Wah, semua kita pingin mudah masuk surga, jauh dari azab neraka. Kan Nabi nasihati, aktsir zikrul maut, banyak ingat mati. Allah akan mudahkan urusan duniamu. Banyak ingat mati. Berarti hadir di kematian, hadir di kuburan, ziarah kubur dan sebagainya. Dan yang kedua, yaitu aktsir solat alaiya. Banyak-banyak engkau baca salawat kepadaku, akan menghapuskan dosa-dosamu. 3, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kamu tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan Allah. Yang keempat, banyak-banyak yaitu bersyukur pada Allah. Dengan syukur nikmat Tuhan bertambah-tambah kepadamu. Yang kelima, hormati orang tua-tua, sayangi anak-anak muda, anak kecil, maka kau akan bersamaku nanti di dalam syurga. Sabda Nabi SAW pada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Berikutnya yaitu saksikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ada berita ibu A, ibu B, bapak B sedang mengalami sakaratul maut dan bacakan Yasin. Kenapa? Dan mengalami sakaratul maut. Maka kita hadiri, kita lihat, saksikan orang yang sedang sakaratul maut, sedang menghadapi nyawanya dicabut malaikat Israel. Gimana kelihatannya? Pelajaran kepada kita. Kemudian berikutnya yaitu ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku pernah larang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur lah. Fa innaha tudzakkirul maut. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada kematian. Dia hanya ingat hidup, tapi ingat mati juga. Ujungnya waspada. Itu dia. Syekh Ibrahim mengatakan Al-Adham, dapantum mautakum malam tak tabiru bihim. Kalian sering ngantar mayit ke kubur, tapi kalian tak ambil pelajaran. Apa pelajaran? Besok lusa giliran diantar ke kubur. Itu dia. Kemudian kultum annal mauta haq walam tastaidulah. Kalian mengatakan mati pasti, tapi kalian tidak siapkan diri menghadapi kematian. Ingat mati menghapuskan dosa-dosa. Kemudian dia disuruh kuril maut, tapi solatikum, ingat kematian itu di dalam solat. Kuda nafsaka fil maut, hitung dirimu bahwa kamu karing semendak, tinggal bentar, kamu akan mengalami kematian itu. Masya Allah. Salli salat muadin, solatlah kamu sebagai solatmu yang terakhir kali. Setelah itu tidak ada solat. Kenapa? Almarhum, almarhumah. Itu saja. Okay? Dan apa lagi? Ziarah kubur. Man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah qara indahu yasin kubirolah. Siapa yang ziarah kubur orang tuanya dan dia bacakan Yasin hari Jumat, dia ampuni dosa dia. Ziarah kubur, diampuni dosa dia yang diziarahin kuburnya oleh anaknya. Kemudian doa khusus. Allah minni as'aluka lisanan dzakira qalban syakira.
amalan taqabbala, rizqan wasi'ah. Tuhan, berikan saya lidah selalu berzikir, hati selalu bersyukur, hati yang selalu bersyukur. Kemudian badan yang selalu sabar, dan berikan padaku ya Allah pasangan hidup, istri yang menolong saya selamat bahagia dunia akhirat. Bukan istri bikin rambok, belum masanya rambok ubanan. Kenapa dia rongrong istri setiap hari? Hanya belum masanya ubanan, sudah ubanan. Kalau saya memang kena usia 77 tahun, wayanya ubanan. Kalau umur sekian belum ubanan, berarti pakai yaitu semir warna hitam. Haram hukumnya, tak boleh menurut bagian ulama. Jadi ada doa khusus. Mohon pada Allah biar kita berikan dengan jiwa dan batin. Amin. Kemudian kalau mau tenang hati dan pikiran adalah yaitu suka sedekah, suka bersedekah. Man wajada fi qalbi qasawa falyanshur sedekah. Siapa yang merasakan dirinya tidak tenang hati dan pikiran, galau, segera bersedekah, mesti tenang hati dan pikiran. Idza aradtum aisha suada. Idza aradtum, apabila kalian ingin turik, idza aradta an turika hajadaka, apabila engkau ingin tercapai cita-cita kita, dan ingin supaya tenang hati dan pikiran, wa yalina qalbuk, tenang hati dan pikiranmu, famsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, dan kau berikan dia sedekah makanan, tudarik hajadaka, niscaya kau akan dapatkan apa yang kau inginkan, cita-citakan, wa yalina qalbuka, dan pasti tenang hati dan pikiran. Itu amalan tenang hati pikiran, sedekahin orang miskin, sedekahin anak yatim piatu. Alhamdulillah, mari kita sudah laksanakan hari Jumat. Okay. Makasih pada ibu-ibu, bapak, ikut serta yang yatim. Okay. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia para pendengar, antara lain amalan biar tenang hati pikiran. Bab zaman sekarang, zaman galau, dengan berita-berita, banyak yang dah tenang hati, banyak yang kecewa melihat apa yang kita saksikan TV. Kita banyak kecewa lihat apa pembunuhan, kita kecewa. Kita dengar tentang berita korupsi, kita kecewa. Banyak bikin kecewa, bertumpuk-tumpuk hal yang bikin kita kecewa, bisa jadi stres berat kita jadinya. Itu tadi amalannya, terapinya, biar kita tidak mengalami stres yang berat. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita lanjut. Kita jawab pertanyaan dari Pelunggo Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, apakah halal telurnya tokek? Mana tokek? Iya. Tokek. Telurnya itu nempel. Telurnya itu double. Nempel. 2 telur jadi 1. Maka telur seperti itu haram hukumnya. Telur yang nempel, 2 telur jadi 1, nempel, itu haram. Tak boleh dimakan. Kan itu jangan. Jangan ada racun di situ. Maka lebih baik makan telur ayam, telur bebek. Atau telur lain yang halal kita makan. Makasih pada anda. Salahkah bila kita sering tidak ingin makan demi mengejar kenikmatan baca Al-Quran? Mohon maaf, saya pernah mengalami yang seperti ini. Di saat saya sedang ma'had dulu, saya selalu mengamalkan hizib Nahlul Wathon yang panjang itu, yang hizib banin, ini bukan banat. Saya baca antara maghrib sampai ada isya. Saya baca habis sholat subuh sampai terbit matahari. 2 kali baca hizib 1 hari. Hizib yang panjang. Sampai kurang minat makan, minum, dan istirahat lainnya. Akhirnya saya heran. Maulana Syekh Al-Maghfurullah datang ngajar kita di Ma'had. Beliau mengatakan kalau kalian sedang masih jadi tulab, masih jadi mahasiswa,
perbanyak belajar membaca, bukan amalan-amalan dulu. Nanti perbanyak amalan. Sekarang perbanyak membaca kitab. Kata beliau, saya merasa saya yang kena dengan apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurullah. Saya yang kena ini gitu dalam hati saya. Dan merasa betul saya yang kena dengan penyampaian itu. Karena kita rajin baca-baca malam-malam baca Quran. Sampai tak minat makan, tak minat minum dan sebagainya. Tidak boleh terjadi demikian. Khairukum. Sebaik-baik kalian malam yatruk akhiratahu di dunia. Bukan orang baik adalah laisa bi khairukum. Bukan orang baik meninggalkan dunia demi akhirat. Meninggalkan akhirat demi dunia. Tidak. Paling baik yaitu sedang-sedang. Pentingan dunia kita utamakan, pentingan akhirat lebih-lebih kita utamakan. Nah, itu yang paling baik. Sampai karena tekun rajin ibadah, sampai kita lupa makan, minum, istirahat dan sebagainya. Tidak baik demikian itu. Baik, terima kasih pada anda. Kemudian berikutnya. Minta penjelasan tentang fidyah. Kerana di bulan puasa, kadang orang tua tidak mampu puasa, karena sakit. Bagaimana cara membayarkannya? Berapa ukuran? Satu mode untuk satu hari. Para pendengar, pamangkana minkum maridhan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhar walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang sakit musafir boleh tidak puasa, nanti dikadha. Tapi bagi mereka yang sudah tidak mampu puasa karena tua, karena uzur, karena sepuh, karena seteruk, boleh tidak puasa, boleh tidak dikadha, cukup dipidyah saja. Satu hari satu mode. Satu mud itu kurang 1 kilo, lebih 3/4. Alangkah indahnya satu hari itu, satu mud itu kita ambil 1 kilo saja. Kurang sedikit, ya genapkan 1 kilo. Niatkan juga untuk sedekah. Itu pidyah puasa tidak bisa dikadha oleh seorang yang tidak puasa karena uzur, karena sakit, karena tua, karena yang sepuh. Itu dia. Kurang 1 kilo, lebih 3/4 sedikit. 3/4 kilo. Baiknya gabung saja jadi 1 kilo untuk 1 hari. Dan juga itu nilai sedekahnya. Sekian kepada anda. Kalau ada yang tidak puasa karena uzur, karena tua, karena lumpuh dan sebagainya. Baik. Gimana cara Bapak Maulana Syekh mengajar anak-anak muridnya sehingga murid-muridnya jadi orang-orang besar dan berilmu? Saya lihat saya sebagai tamatan mahat pertama masih hidup di Pancor. Mungkin ada saudara kami yang tamatan mahat pertama yang masih hidup, tamat pertama masih hidup. Mohon kami di SMS di mana anda, siapa anda, kita ingin reuni saling berhubungan, baik melalui HP saja, melalui telepon saja. Untuk mengenang, wah kita dulu pernah di Mahat bersama-sama tahun 65 sampai tahun 69. Saya ingin ketemu. Ada seorang di Loyok, Ustaz Lalu Sahbi. Kemudian ada lagi satu Ustaz Haji Muhammad Ilyas, SPDI. Kalau nak hilap, beliau ada di Yadu Jana Pria, Lombok Tengah. Beliau yang saya ketahui sama-sama tamatan mahat, tidak sampai setengah, sampai tamat mahat pertama. Alhamdulillah. Jadi beliau yang menurut yang saya lihat, saksikan, beliau mendidik dengan cinta, kasih sayang. Saya merasakan. Saya sering diberi kitab oleh beliau. Lalu Husnan tiang Bapak Melanse, kumbeng kamu kitab. Ini kitabnya, ini kitabnya. Ditandatangani oleh beliau. Di Liwaladil Muhib. Untuk anakku tercinta, bukan untuk murid tercinta. Kemudian beliau tanda tangan. Dengan nama beliau ada di situ. Tanggal berapa, kitab apa, ada berapa kitab. Saya dikasih oleh beliau, masih saya di Mahat. Dia berikutnya sering dijazahkan doa di saat berdua-duaan dengan beliau. Baik di kamarnya di Abror maupun di gedengnya yang ada di Bermi. Saya hadir, saya datang. Kemudian saya dikasih doa di situ. Kasih ijazahnya.
Itu antara lain yang saya lihat. Maka beliau mendidik murid-murid beliau dengan kasih sayang, dengan cinta. Dan itulah yang paling baik. Mendidik dengan penuh kasih sayang, cinta, ingin melihat murid-muridnya jadi orang-orang yang baik, orang mulia, orang-orang yang Nabi terhormat. Itu dia antara lain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, memberikan didikan pada murid dengan kasih sayang, bukan karena uang, bukan karena imbalan. Amin. Allahumma amin. Okay? Baik, makasih pada tulab talibat mahat. Mudah-mudahan antuna bisa mencontoh Maulana Syekh dalam hal mendidik muridnya. Baik. Ada seorang imam yang ragu-ragu di dalam solatnya dan berniat akan mengulangi solatnya. Apakah sah solatnya? Wajib diulangi. Kalau ragu-ragu dalam solat, pas sudah saya baca Fatihah atau tidak, berarti belum. Ulangi dari awal. Karena itu waspada. Jangan sampai kita ada keraguan. Sudah saya wudu apa enggak dan sebagainya. Okay? Ragu-ragu. Sehingga berniat mau membatalkan solat. Batal sudah solatnya. Kalau ada niatan membatalkan solat. Maka dia harus ulangi solatnya. Gimana dengan makmum? Kalau imamnya mengulangi, ya makmumnya mengulangi juga dong. Makmumnya ikut mengulangi karena imamnya mengulangi. Imamnya Allahu Akbar, dah lama baca Fatihah, kok baca Allahu Akbar lagi? Okay? Belum selesai Fatihah. Kenapa? Imamnya ragu-ragu, berniat membatalkan solat, maka makmum ikut berniat batalkan solat. Kecuali makmumnya mufarakah, keluar dari jamaah. Seorang imam yang tidak memberi tahu makmum bahawa ia telah ragu-ragu dalam solatnya. Bagaimana? Kalau makmum tidak tahu bahawa imamnya ragu-ragu, ya makmumnya sah solatnya. Imamnya saja yang batal solat. Kenapa? Ada keraguan-raguan. Karena itu buang jauh-jauh keraguan-raguan. Sebelum solat, bacalah yaitu istighfar, bacalah Qul a'udzu birabbin nas, biar setan lari, tidak mengganggu di dalam solat. Kadang-kadang setan dalam solat sengaja dia niup-niup di bawah. Yang laki maupun yang perempuan ditiup-tiup oleh setan sambil mengatakan innaka ahdasta, engkau kentut, kau keluar angin, batal solatmu. Maka bagi yang ragu-ragu bisa jadi dia batalkan solatnya. Tapi kalau kita dengan hadis ini, jangan kalian batalkan solat kecuali ada suaranya, but, atau ada baunya yang tidak sedap, baru kamu batalkan solat. Itu perbuatan asyaitan, sabda Nabi. Baik, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang mudah ragu-ragu dalam ibadah. Baik. Yaitu pertanyaan tentang orang yang memotong rambutnya belum mandi junub, belum mandi haid, motong kuku, motong rambut dan sebagainya dalam keadaan haid. Gimana nanti rambut terpotong, kuku terpotong? Menurut ulama, dia harus kumpulkan rambut yang terpotong, kuku terpotong. Nanti di saat dia itu mandi haid, diikut sertakan mandi. Sebab nanti rambut yang terpotong, kuku terpotong akan nuntut besok hari kiamat. Dia mau bergabung, tapi dia dalam keadaan belum suci, tidak suci. Maka dia akan nuntut kita. Karena itu kita kumpulkan nanti waktu mandi haid, mandi junub, situ kita mandikan barang-barang dengan tubuh kita. Biar dia tidak nuntut kita, dia dalam keadaan belum suci. Sedangkan badan kita sudah suci karena sudah mandi junub, mandi daripada haid atau dari nifasnya. Demikian kepada anda. Baik, lanjut. Perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki yang menyerupai perempuan tidak akan dapat mencium bau syurga, apalagi masuk syurga. La'nallahu sabbihina minar rijal binisa, sabbihat minan nisa birijal. Dilaknat Allah laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki, sama-sama dilaknat Allah.
Itu dia. Kerana dilaknat Allah, sulit syurga. Betul. Kerana itu jangan terjadi. Laki menyamakan di perempuan, perempuan menyamakan di lelaki. Cara berpakaian laki-laki seperti perempuan, pakai rok. Kemudian yang laki memakai pakaian seperti, iaitu yang perempuan seperti laki-laki, yang laki seperti perempuan. Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang nyambut tibanya bulan suci Ramadan dengan hati yang bahagia, senang, meningkatkan ibadah pada Allah, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Iya. Man pariha bidukhuli Ramadan, Ramadan jasadahu ala niran. Siapa merasa senang bahagia menyambut datangnya Ramadan, haram tubuhnya disentuh neraka. Gimana jika kedua hal ini ada pada diri seorang sekaligus? Apa dia akan masuk syurga atau neraka? Atau di tengah-tengah? Berarti tidak konsekuen ini. Dia berpakaian laki, padahal dia perempuan. Perempuan pakaian laki-laki. Terus senang dengan datangnya Ramadan. Ini setengah hati namanya. Tidak sungguh-sungguh lillahi ta'ala senang menyambut datangnya Ramadan. Kalau senang nyambutnya, maka bersikaplah seperti orang yang betul-betul Islam. Senang dengan datang Ramadan. Yang laki bersikap seperti laki-laki, yang perempuan bertindak, bersikap seperti perempuan. Gitu baru namanya senang masuk Ramadan. Kalau laki sama perempuan, kalau perempuan sama caranya dengan laki, bukan senang Ramadan, justru tidak senang masuk Ramadan. Maka dia harus nampakkan bahawa dirinya senang kedatangan bulan suci Ramadan. Ya. Bukankah Rasul menganjurkan wanita solat di rumah? Bahkan di dalam kamar. Mana lebih baik kita kerjakan solat di masjid sebagai perempuan cara berjamaah atau solat di rumah saja? Para pendengar. Bukankah Nabi mengatakan solat jamaah lebih afdal pada solat sendiri 25 dan hadis yang lain 27. Dan Nabi melarang kita untuk mencegah kaum wanita pergi berjamaah ke masjid. La tamna'u ma'allah masajid Allah. Yang kalian melarang kaum wanitamu pergi ke masjid berjamaah. Dan kalau pergi ke masjid, jangan pakai parfum-parfum yang harum sembolkan fitnah. Gitu sabdanya. Idza zanat kamra'atuka ila masjid fala tamna. Kalau isterimu minta izin pergi ke masjid, pergi dekat dengan rumah, jangan kalian melarangnya, mencegahnya untuk solat berjamaah. Gitu sabda Nabi. Karena mereka juga perlu pahala banyak. Kecuali ada uzur halangan, dan hamil, dan nyusuin anak, dan nunggu anak kecil sakit, boleh tidak pergi jamaah karena demi keluarganya. Tapi kalau tidak ada halangan kendala, ibu-ibu janda dan tidak ada lagi kesibukan, silakan ikut berjamaah, kalian ikut ngaji. Nabi Adam mengatakan, dalam surga ada kota yang besarnya 10 kali luasnya dunia ini, penuh dengan pohon-pohon yang rimbun. Besok hari kemudian kan ada panggilan. Mana dia hamba Allah yang rajin hadiri pengajian solat jamaah? Silakan datang ke bawah pohon-pohon surga yang rindang ini. Orang rajin jamaah yang hadiri pengajian dipanggil untuk datang ke bawah pohon-pohon surga yang rindang, yang kota itu luasnya 10 kali luasnya bumi tempat kita tinggal ini. Masya Allah. Siapa saja, laki perempuan, silakan datang. Apa kaum wanita kita tidak boleh kita suruh pergi jamaah? Kan dia juga perlu ngaji. Habis maghrib ngaji, antara maghrib isya. Kemudian habis subuh ngaji. Supaya mereka tahu hukum-hukum Islam. Sekarang banyak orang tidak tahu hukum Islam. Mana halal, mana haram, mana sah, mana batal, mana wajib, mana sunat. Enggak apa yang terjadi. Masya Allah. Sungguh mengerikan. Tadi malam kita lihat, membaca, melihat di TV. Satu pondok pesantren Jawa Barat, pimpinan pondok pesantrennya melakukan hubungan tidak sah dengan 15 santriwatinya. Di Jawa Tengah juga demikian, 17 santriwatinya. Di Banten juga demikian ada. Di tempat lain juga ada. Kepala SD juga melakukan hubungan demikian. Masya Allah. Semuanya ancamannya, hukumannya 15 tahun penjara. 15 tahun penjara.
Oh Tuhan, pondok pesantrennya dirusak, dihancurkan oleh orang-orang banyak. Karena tidak senang pimpinan pondok pesantren melakukan perkosaan terhadap 15 santriwatinya. Itu yang terjadi pada pendengar. Nauzubillah, nauzubillah min dzalika. Itu dia. Baik, makasih pada anda. Apa hukum memetik mangga teman dekat kita, ke rumah kita? Kemudian sesudah habis, kita baru kasih tahu dia. Karena kita beranggapan pasti dia akan memberi kita. Para pendengar, cara demikian caranya maling. Dah habis diambil, dimakan, baru beritahu, minta izin. Tak boleh demikian. Harus minta izin, minta halal dulu sebelum kita makannya, belum kita metiknya. Kalau sudah habis dimakan, baru minta halal. Dihalalkan juga. Sudah habis. Tidak dihalalkan, sudah habis. Hanya yang paksa dihalalkan. Dalam hati kecewa. Jangan bikin demikian. Tak boleh cara demikian. Minta halal dulu, baru minta. Baru dimakan. Gitu, jangan sudah dihabis dimakan. Baru minta halal. Yang dipaksa orang menghalalkan. Tapi terpaksa, bukan karena ikhlas hati. Tak boleh demikian. Baik, makasih kepada anda. InsyaAllah kalau kita minta dikasih. Cuman kita yang gengsi minta, hina rasanya minta, lebih baik kita maling pada meminta. Kemudian solat sunat witir. Apa usallinya solat sunat witir? Mana lebih afdal? Sholli sunatan minal witri raka'ataini lillah ta'ala. Solat sunat daripada solat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau usalli muqaddama witrin raka'atain lillah ta'ala. Yang tadi di atas itu yang lazim biasa kita baca. Sholli sunatan minal witri raka'ataini lillah ta'ala. Solat daripada solat sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu lazim dipakai, bukan yang kedua. Dan saya juga tumben dengar ada seperti itu ya. Masya Allah. Pokoknya kita solat witir 2 rakaat dulu, minal witri raka'ataini. Nanti 1 rakaat sholli sunnatul witri raka'atan lillah ta'ala. Bagaimana kalau orang yang solat jamaah tapi dia tidak melakukan sebagian dari sebab-sebab untuk mendapatkan pahala 27 derajat seperti yang disebutkan. Artinya membatalkan pahala berjamaah ya. Sapnya jarang. Ada tempat yang kosong tidak ditutup. Sap yang pertama masih kosong, bikin sap kedua, itu membatalkan pahala jamaah 27. Mereka tidak mau tampil ke depan. Terlalu jarang jaraknya. Sap pertama dengan imam jaraknya jauh. Sap pertama dengan sap kedua terlalu jauh jaraknya. Menghilangkan pahala berjamaah. Atau serentak gerakan imam dengan makmum. Menghilangkan pahala berjamaah. Tak boleh terjadi demikian. Kalau kita mau berjamaah dapat pahala 27, ya pelajari cara-caranya yang batalkan pahala jamaah. Dipelajari. Jangan hanya nurut-nurut tapi tidak tahu mana yang sungguhnya. Demikian ki. Jadi semuanya harus dasarkan ilmu. Fa'alimun wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu maluhu madhudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak laku. Itu dia. Tapi kalau sudah tahu tidak mengamalkan juga risikonya berat. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan adzabun min qabli ubadil wat. Orang sudah tahu tetapi tidak mengamalkannya, dia lebih dahulu siksa daripada penyembah patung-patung berhala. Sama-sama risikonya. Beribadah tanpa ilmu, dari imam. Orang sudah tahu ilmunya tapi tidak amalkan, juga lebih dahulu siksa pada penyembah patung berhala. Jadi harus pelajari apa yang merusak pahalanya, apa yang menghilangkan pahala jamaah, apa mengurangi pahala. Harus dipelajari. Kan itu perlunya ada pengajian. Tapi zaman sekarang orang menganggap ngaji itu tidak produktif, tidak ekonomis, tidak mendatangkan materi, tidak menguntungkan, tidak ibadah. Masya Allah. Itu dia para pendengar. Apakah boleh mengulang solat dengan solat jamaah
yang tadinya kita sudah sholat sendirian di rumah. Para pendengar, itu dianjurkan Nabi. Nabi pernah berjamaah di masjid. Tiba-tiba beliau melihat ada 2 orang tidak ikut berjamaah. Langsung dia duduk, tidak ikut berjamaah. Nabi kan salah satu mukjizatnya bisa melihat apa di belakang, seperti melihat di depan. Nabi bisa melihat dengan tengkuknya orang ada di belakangnya. Maka beliau melihat, itu selesai sholat, Nabi panggil. Orang dipanggil itu gemetar. Tubuhnya gemetar, mungkin rasa takut atau cemas. Kau dipanggil Nabi. Nabi mengatakan, ma mana'akuma Allah salya ma'ana. Apa menghalangi kamu untuk sholat bersama kami? Kamu tadi tidak berjamaah. Qad shalaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat tadi di rumah ya Rasulullah. Walaupun kamu sudah sholat di rumah, kalau ketemu orang sedang sholat jamaah, ikut lagi. Yang di rumah padunya yang berjamaah lagi, itu adalah tambahan sunat bagimu, sabda Nabi. Jadi kita dianjurkan ikut lagi sholat yang kedua kalinya. Demikian pada anda, pada double pahalanya. Amin. Mana yang lebih dahulu ditunaikan, dikerjakan apabila perintah ibu dan bapa bersamaan dengan perintah guru atau kedua-duanya terkena musibah, mana yang lebih dulu dikunjungin. Para pendengar, kalau ibu bapa kita tidak ada yang ngurus dia, tidak ada yang peduli dia, sedangkan guru kita ada orang lain yang ngurus dia. Ibu bapa dulu yang tidak ada ngurus, dadat anggit peduli dia, hanya kita sebagai anak. Tapi kalau guru kita banyak keluarganya ada, murid-murid yang lain ada, maka kita peduli orang tua kita, sedangkan yang lain silakan peduli guru kita. Karena banyak teman kita berguru sama dia, banyak yang peduli, banyak perhatian, sedangkan orang tua hanya kita, maka kita wajib makan dulu orang tua kita. Demikian kepada anda, insya-Allah. Saya minum dulu, Pak Saprudin. Bismillah. Ya. Ada seorang laki-laki tinggal sama ibunya dan istrinya. Tetapi ibunya dalam keadaan kurang sehat, enggak bisa ditinggalin. Mana lebih afdal laki-laki itu solat di rumah atau di masjid? Di rumah. Paling berhak terhadap seorang laki-laki adalah ibunya, ibu kandungnya. Paling berhak terhadap seorang istri adalah suaminya. Nah, karuan. Sabda Nabi. Jadi karena ibunya sakit dan bisa tinggalkan, maka sang suami, tu si anak laki-laki harus menunggu ibunya sakit. Boleh dia tidak pergi berjamaah. Kan sudah banyak berjamaah. Kalau hukumnya padu kifayah. Tapi mengurus ibu yang tidak ada ngurusnya selain kita, kita wajib ngurus dia. Boleh tidak pergi jamaah, solat kita di rumah. Itu dia. Risiko orang tua kita sudah tua, sepuh, sakit-sakitan. Kita sama-sama tahu bahwasanya sunahkan solat 2 rakaat sebelum dan sudah makan. Kalau mau, solat sunat sebelum makan, sudah makan. Berwudu sebelum makan, sesudah makan. Dianjurkan kita berwudu. Berwudu dalam keadaan masih wudunya, itu disebut nurun ala nurin. Dalam hadis Nabi, cahaya di atas cahaya. Wudu dulu sebelum makan, setelah makan juga berwudu. Dianjurkan. Maka nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Kemudian kita tidak kasih nama solat kita, solat sunat makan. Lasingan tidak ada. Istilah itu tidak ada. Dianjurkan wudu makan. Gitu. Tidak kan. Kemudian kita solat sunat sebelum kita makan. Solat sunat makan tidak ada juga istilah itu. Cuma anjuran, pak kita dalam keadaan suci makan, dalam keadaan sudah selesai solat makan, silakan. Setelah kita makan, kita solat lagi, silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak ada istilah solat sunat makan. Berwudu, masih ada wudu,
disebut nurun ala nurin. Sangat dianjurkan. Sebelum makan wudu, dah makan wudu, dianjurkan juga dalam hadis. Kalau mau amalan sunat. Okay? Apalagi zaman sekarang, mana dia ada. Apa hukumnya bagi kaum perempuan apabila dia ikut mengerjakan solat Jumaat? Apakah wajib dia mengerjakan solat Zuhur lagi? Dan mohon jelaskan apa dasarnya. Para pendengar, solat Jumat itu adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Al-Jum'atu haqqun ala kulli muslimin. Solat Jumat adalah kewajiban bagi tiap orang Islam, kecuali pertama, orang perempuan. Kedua, orang musafir. Tiga, anak-anak. Keempat, yaitu budak belian. Kemudian yang keempat, orang sakit. Jadi 5 golongan tidak wajib Jumat. Kaum wanita tidak wajib. Tapi kalau ada wanita ikut solat Jumat, sah solat Jumatnya, tidak boleh dia solat Zuhur lagi. Kalau sudah sah solat Jumatnya, gitu dia. Keringanan baginya hanya solat Jumat, tidak perlu solat Zuhur lagi. Itu dia. Okay? Baik, kalau mau silakan solat Jumat. Tapi kalau tidak, ya solat Zuhur saja di rumah. Kemudian, okay, ada yang dia urus. Menyiapkan makan minum tu, okay, suaminya yang pulang dari Jumatan. Itu saja sudah pahala yang besar. Okay? Menyiapkan makan minum, suami yang pergi Jumatan. Anak-anak yang pergi Jumatan, makan minum oleh sang ibu, sang istri, maka jalan itu dia dapat pahala besar bagi istri. Pun tidak pergi Jumat, yang sudah dapat pahala yang banyak. Apabila kita sudah melaksanakan solat witir, telah selesai solat isya, maka kita perlu merusak witir sebelum kita solat tahajud. Karena solat witir adalah menutup solat. Nah, salah pengertian. Nabi ngajurkan kita solat isya jamaah, setelah itu ba'diyah isya, setelah itu solat witir. Nanti bangun kita hanya untuk solat tahajud. Jadikan kita solat tahajud kita terakhir kalau sudah solat witir. Dan Nabi selalu solat witir setelah solat padu isya dan ba'diyah isya. Nanti bangun tahajud doang dan solat sunat yang lainnya. Karena tidak boleh kita witir 2 kali dalam satu malam. La witrani fi lailatin. Tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Bagi yang mereka itu belum solat witir, nanti jadikan witir sebagai terakhir setelah solat tahajud. Waj'al akhirah solatikum bilaili witra. Jadikan solat witir jadi solatmu yang terakhir. Kalau belum witir, kalau sudah ya solat tahajud jadi solat terakhir kita. Demikian kepada anda bertanya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Para pendengar, pertanyaannya, apa saja amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Dosa kita sangat banyak. Apa amalan menghapuskan dosa? Pertama kita jawab, taubat kepada Allah. Man taba taballah alih. Tabu minadz dzambi kama la dzambalahu. Siapa bertobat di dosa, seperti orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Terhapus dosa-dosa karena taubat. Alhamdulillah. Ada namanya ampunan atas segala dosa-dosanya. Kemudian takwa. Wa man yattaqillah kafir anhu sayyi'ati. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan salahnya. Kemudian berikutnya, al-jihad fi sabilillah. Pergi berjuang di jalan Allah, hapuskan dosa. Termasuk jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad berarti juga masuk untuk ilmu, seperti talibat mahat. Kemudian cari nafkah halal untuk keluarga, masuk jihad. Kegiatan sosial seperti peduli orang miskin, anak yatim, semuanya termasuk jihad fi sabilillah. Jihad itu menghapuskan dosa dan dosa. Yang mati di medan perang, di umat Islam Palestina yang dibombardir oleh Israel, kembali lagi mereka menyerang daerah-daerah Palestina. Ya Allah, sudah 17.000, mungkin 18.000 mati umat Islam di Palestina. Kenapa dunia berdiam diri, tidak membela mati-matian? Kenapa biarkan Israel Zionis membunuh umat Islam yang ada di Palestina, Gaza sana? Kenapa ya? Negara sekitar sana juga tidak
menantang atau menghalangi Israel dengan keganasan dan kekejamannya. Yang jangan nanti murka Allah datang pada kita semua kita bisa hancur lebur oleh azab Allah. Nauzubillah min dzalika. Dia menghapuskan dosa adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi balasan pada orang sabar yang balasan tak terhingga, tak dihitung. Wasabru thawabul jannah. Sabar itu tiada lain balasannya adalah syurga. Jadi sabar mendatangkan ampunan Allah. Demikian pula umur panjang. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa-siapa yang umurnya 40 tahun dan iman takwa, maka akan bebaskan Allah dari 3 dosa. Pertama, iaitu dosa gila, dosa belang, dan dosa penyakit kusta. Nauzubillah, 3 penyakit yang sungguh menjijikkan, menakutkan. Siapa-siapa umur 50 tahun dan iman takwa akan dihisap Allah, hisap yang paling ringan. Siapa umur 60 tahun dalam iman takwa, maka dia akan jadi hamba Allah yang gemar bertobat. Syafruddin sudah umur 60 tahun, rajin bertobat. Kalau umur 60 tahun, 70 tahun, malaikat cinta pada kita. Allah juga cinta pada orang umur 70 tahun dalam iman takwa. Kemudian 80 tahun, dicatat kebaikannya, tidak dicatat dosa-dosanya. 90 tahun dalam iman takwa disebut oleh malaikat asirullah fil adi, tawanan Tuhan di muka bumi. Maka orang demikian itu akan diberikan izin beri syafaat pada keluarganya. Semua dosa-dosa yang terdahulu diampunkan Allah Ta'ala. Umur 90 tahun dalam iman takwa. Dan tidak bisa umur seperti itu para pendengar. Baik yang jauh di Malaysia, yang jauh di luar negeri sana. Dan kita semua antuna bisa umur sampai 90 tahun. Amin. Allahumma amin. Kemudian termasuk menghapus dosa, mengasihani binatang. Okay. Nabi mengatakan, iaitu berbuat baik kepada makhluk yang berdarah, berair, ada zat cair dalam tubuhnya adalah termasuk mendatangkan pahala, menghapuskan dosa. Fi kulli kabidin rabbin ajrun. Tiap-tiap tubuh yang ada cairannya, darahnya, berbuat baik, ada pahalanya menghapuskan dosa. Kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Bakti pada orang tua, hapuskan dosa-dosa. Dirikan masjid, musola, madrasah, hapuskan dosa. Cari rezeki halal, hapuskan dosa. Man amsa kalan min amaliyadi, amsa makfuran lahu. Siapa pulang ke rumahnya dalam keadaan capek sore hari, cari rezeki halal, sampai rumah dosa sudah dapat ampunan Allah. Solat padu, solat jamaah, hapuskan dosa. Nuntut ilmu, hapus dosa. Berdoa, hapus dosa. Salaman, hapus dosa. Menyenangi orang, hapus dosa. Sedekahin orang, hapuskan dosa. Berwuduk pun juga menghapuskan dosa dan dosa. Itu antara lain para pendengar, penghapus dosa bagi kita. Alhamdulillah, banyak menghapuskan dosa. Baik. Kalau kita solat, maka kita harus nyebut padanya 3 macam. Qasad ta'rud ayin. Aku solat padu zuhur, aku solat padu subuh. Nggih. Qasad ta'rud ayin, soli pada subahi. 3 macam sudah sana. Gimana kalau kita berwudu? Apakah kita berwudu dengan kalimat nawaitu wudu lirafil hadasil asghar padalillah taala? Betul. Aku berwudu, berniat wudu, mengangkat hadas kecil. Padu karena Allah Ta'ala. Jadi harus ada pernyataan kita wudu padu. Bukan wudu sunat-sunat gitu. Karena kita akan pakai untuk sholat. Akan pakai untuk baca Quran, Jumatan dan sebagainya. Maka perlu kita katakan, aku wudu, mengangkat hadas kecil, padu karena Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, baik. Kenapa dilarang menguburkan mayit pada 3 waktu? Pertama, waktu terbit matahari. 2, tenggelam matahari.
3, iaitu waktu matahari pas di atas kepala. Betul dan betul. Sampai dengan solat. Kan kita mau solat mayit. Okay? Jangan waktu matahari terbit. Saat itu orang kafir sedang menyembah matahari, kalian menyembah syaitan yang iaitu memeluk matahari dengan iaitu tanduknya syaitan. Jangan sampai bersamaan waktu kita solat mayit, ngubur mayit dengan orang yang sedang menyembah matahari dan syaitan. Sedang tenggelam matahari juga demikian. Orang penyembah matahari sedang siap-siap menyembah matahari, kalian menyembah syaitan yang memeluk matahari dengan dua tanduknya. Yang ketiga, matahari pas di atas kepala. Karena apa? Nabi mengatakan pada saat matahari pas di atas kepala, di situ api neraka sedang bergejolak. Panasnya sangat panas, maka tidak pantas saat itu orang menguburkan mayit sedang matahari pas di atas kepala. Bisa-bisa orang tidak tahan karena panasnya. Nah itu tunggu seperti di Dasam Borok tadi, kira-kira jam 2:30, jam 3 mulai penguburan. Tidak pas jam 12:30 umpama ada zuhur. Demikian kepada anda. Demi kebaikan kita. Apakah berarti orang tidak lancar haidnya, tidak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah? Para pendengar, Nabi mengatakan, Ayyuma maratin hadat kanat haidatwa kafarat al-lima madha min dunubiha. Siapa-siapa seorang wanita haid, maka haidnya itu menghapuskan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Gimana kalau seorang wanita tidak lancar haidnya, bahkan berhenti haid? Ya jalan lain dapat pahala, jalan lain dapat ampunan, tidak hanya melalui haid. Okay? Kalau dia masih haid, hari pertama baca alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzambi, maka dia dapat SK bebas dari api neraka. Tapi kalau tidak haid lagi, tidak lancar lagi, jalan lain sudah dapat pahala. Banyak jalan menuju Mekah kata orang. Tidak lagi kita mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Mekah. Gitu dia, tidak hanya melalui haid dapat ampunan, tapi jalan lain banyak, sedekah dan sebagainya, cepat dan lain-lain. Kenapa? Kita terbatas hanya dengan haid saja dapat ampunan dari Allah. Kaum wanita banyak jalan. Baik para pendengar, masih ada kesempatan, kita lihat kembali. Bagaimana dengan orang yang menyuruh menjagai kebersihan, menjaga kebersihan, melihara kebersihan, tapi dia tidak menjaga kebersihan. Nyuruh orang tapi dia tidak pembersih. Gimana cara kita menanggapinya? Ya dinasihatin, peringatin. Kan Bapak nyuruh kita jaga kebersihan, kenapa tidak bersih lingkungannya? Dasar bau beli Yahud, jangan kamu sama dengan orang Yahudi yang hanya mikirkan kepeng, tidak mikirkan kebersihan lingkungan. Batanadzabu abniyatakum, bersihkanlah lingkungan kalian, halaman kalian, rumah kalian. Jangan sama orang Yahudi hanya mikirkan uang, tidak mikirkan bersihan. Sabda Nabi kita. Kalau kita nyuruh orang, ya kita juga harus beri contoh. Jangan hanya nyuruh, contoh yang paling penting. Kita pembersih dilihat, maka orang akan contoh kita. Itu dia. Nabi juga dengan contoh. Nyuruh orang berbuat kebaikan. Tidak hanya dengan ucapan, kata-kata. Orang mengatakan omong aja. Mana buktinya? Kata orang. Zaman sekarang perlu para pemimpin beri contoh teladan dengan perbuatan. Tidak hanya dengan kata-kata. Itu dia. Ta'muruna nas bil birri tansawna anfusakum tatluna alkitab. Maka kamu menyuruh orang berbuat kebaikan dan kamu lupa pada sendiri dan kamu sudah membaca ayatnya, membaca kitabnya, membaca dalil-dalilnya. Gimana kalau misal orang yang berdosa di dunia, kemudian sebelum meninggal dunia dia bertobat pada Allah? Alhamdulillah, belum meninggal sudah tobat. Apakah nanti di akhirat akan diperlihatkan apa yang sudah dikerjakan dosa-dosa tersebut atau tidak? Dalam hadis ada sebutkan
Apabila seorang hamba sudah bertobat nasuha, tobatnya sudah diterima Allah, maka Allah jadikan nanti ada makhluk-makhluk yang tidak lagi bisa jadi saksi. Dia lupa dan sebagainya. Kota tubuh kita lupa tentang kesalahan kita. Saksi yang lain juga demikian. Sehingga mereka tidak menyatakan apa dosa-dosa kita. Itulah kelebihan kita bertobat pada Allah. Karena itu, ya Yuhannas tubuh ila Allah. Tobatlah kalian, hai sekalian manusia, qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Badiru bil amali shalihat qabla an tastagilu, segala beramal soleh sebelum kalian sibuk oleh penyakit umpama. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Dahlah kamu selalu nyambung dengan Allah, nyambung hubungan dengan Allah dengan banyak zikir pada Allah. Waqsirus sadaqah, banyak-banyak sedekah, sering sedekah bisirwal alaniyah. Baik terang-terangan maupun bunyi-bunyi. Turjaku, tunsaru, baru. Niscaya kamu akan ditambah rezeki, kamu akan diganti oleh Allah Ta'ala, dan kamu akan ditambah yaitu pertolongan oleh Allah. Kalau kamu suka bersedekah, itu manik Nabi kepada kita umatnya. Tunsaru, turjaku, baru. Kamu akan diganti, kamu akan diberi tambah rezeki, kemudian kamu akan diberi pertolongan banyak oleh Allah. Kalau kamu suka sedekah, sekarang banyak orang yang tidak yakin janji Allah, janji Nabi, orang sedekah akan bertambah rezekinya. Bahkan sedang jadi pelajaran Tulab Talibat Mahat tingkat 4. Mana qasad sadaqatun min mal, akan berkurang harta orang yang suka bersedekah. Ma zadallahu bi rajin bi afin illa izza. Tiadalah bertambah pada orang yang pemaaf, melainkan dia akan semakin mulia, makin terpuji, makin dihormati. Kemudian inna rajula ayyuhalamu rizqu bizambi subuh. Saya jadi seorang sempit, sulit, sedikit rezeki karena banyak dosa. Wa ma tawadhu ahadun la rafadha, tiada tawadhu seorang melainkan Allah mengangkat derajat kemuliaannya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mati bahkan tobat, dan nanti semua makhluk Tuhan lupa dosa yang pernah kita lakukan. Masuk anggota badan kita yang bisa jadi saksi. Nanti dia lupa, tidak bisa menyebutkan kesalahan kita. Kenapa dijadikan lupa? Karena kita sudah tobat. Ada orang berkata, apa katanya? Kalau umur lebih dari 63 tahun, maka lebihnya itu adalah bonus dari Allah. Maka bonus juga ibadahnya alias gratis. Tak usah ibadah lagi. Ngarang. Itu orang makin tua, makin panjang umurnya, makin rajin ibadahnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang paling baik orang yang panjang umurnya, semakin banyak makin rajin ibadahnya. Syarrun nas, orang paling jahat adalah orang bertambah panjang umurnya, bertambah jahat perbuatannya, tambah malas ibadahnya. Itu manusia yang paling jahat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh na'udzubillah min zalika. Baik para pendengar, mari kita lihat. Ya. Dari siapa? Tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama ada teman mengajak memilih salah satu pasangan calon, pasangan calon sesuai dengan pilihannya. Padahal pilihan itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tapi untuk tidak mengecewakan ajakannya, saya bilang okey, siap. Padahal hati saya mengatakan tidak. Pada hal ini saya masuk orang munafik, Marwan Batu Gapit. Maka kita harus mengambil pelajaran pedoman dari apa firman Allah. Jangan kamu mengatakan, saya akan kerjakan besok pagi ini. Katakanlah, insya-Allah, insya-Allah. Kita pilih pilihan anda, insya-Allah. Gitu. Kita tidak tahu perubahan hati kita. Siapa tahu sedang dalam hok, tahu-tahu berubah hati kita. Allah merubah hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati manusia, berikan pada kami pilihan yang terbaik ya Allah. Gitu kita berdoa, tahu berubah hati kita.
Yang itu katakan insya Allah. Nabi Hajat dilarang oleh Allah mengatakan pasti besok saya mengerjakan begini. Nabi menyalahkan Nabi. Jangan kamu mengatakan pasti besok saya berbuat gini. Tapi katakan insya Allah. Nanti ternyata kita tidak pilih sesuai dengan yang diucapkannya. Tidak salah kita. Kenapa? Tergantung semua kehendak Allah yang berikan kita hati nurani, marwan, batu, gapit. Sekarang istilahnya the free choice. Kebebasan untuk memilih. Jangankan milih manusia. Milih iman takwa saja boleh kita pilih. Tu'min au takbur. Kalian beriman atau kalian kufur, kafir, silakan pilih. Mau beriman, syurga. Mau kafir, neraka. Gitu. Allah aja nyuruh kita milih. Mau iman, mau kafir, boleh. Apalagi kita memilih si A, si B jadi presiden, calon presiden, wakil presiden. Silakan bebas memilih. The free choice. Bebasan untuk memilih. Tidak ada paksaan. Itu dia. Baik. Dari Haji Abdurrahman Husain, Pancor. Pancor di mana Pak? Bermi, Jarong, Majerin, Daya Masjid, Laut Masjid. Ya Allah. Atau rumah sehat. Rumahnya sehat. Yang jangan orangnya tidak sehat. Mudah-mudahan sama. Rumahnya sehat, orang-orangnya semuanya sehat. Pancor. Nanya Pak Tuan Guru, jin dan manusia tugasnya beribadah kepada Allah. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Terus nanti pada masa kita akan dikumpulkan semua oleh Allah. Betul. Malaikat, manusia, jin semuanya akan dikumpulkan di sana. Kemudian samaki bentuk manusia dengan jin. Wallahualam. Manusia saja belum tentu seperti sekarang ini bentuknya nanti bangkit. Di padang mahsyar belum tentu ada yang seperti binatang, seperti babi, seperti hemar, seperti keledai, seperti anjing. Bentuk kita manusia besok di padang mahsyar. Apalagi jin yang kita tidak tahu. Tergantung kehendak Allah lah. Mudah-mudahan kita semua dalam bentuk yang sempurna-sempurna. Tak kurang-kurangnya. Seperti bentuk kita sedang solat, sedang ngaji, sedang tuntut ilmu. Seperti itu bentuk kita mudah-mudahan. Dan kita mohon syafaat kepada Nabi SAW yang sama. Ya mungkin mereka juga minta syafaat pada Nabi, jin. Tapi yang jelas kita umat Islam mohon syafaat Nabi. Asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku yang paling rajin. Iaitu membaca salawat kepadaku. Mari rajin baca salawat pada Nabi. Biar kita memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Bapak di Pancor. Baik. Okay. Kita lanjut lagi pada saudara kami yang kami kebetulan sama-sama setamatan Mahat pertama tahun 69 masuk 65 tahun 69 selesainya. Mungkin ada di antara pengusaha yang masih sehat, masih hidup. Tolong kami di SMS bahwa kami temannya Pak Ustadz dulu di Mahat tamatan pertama. Biar kita saling mendoa. Sebab tahu umur kita tidak lama. Kalau pengusaha masih hidup, mungkin sama dengan umur saya, 77 tahun. Umur langkah. Baik, mudah-mudahan semua masih sehat walafiat. Ada orang dikasih uang oleh calon bupati. Calon bupati mana? Sungguh ini betul. 50 juta untuk beli suara. Tapi uangnya udah dipakai oleh orang dikasih ya. Apa boleh Pak Tuan Guru? Pengadangan. Apa sudah berjanji? Saya terima uangnya 50 juta. Saya sanggup mencari suara sekian juta orang. 10.000 orang, 20.000 orang. Kalau sanggup, ya harus laksanakan dong. Konsekuen dong janjinya. Jangan khianatin percayaan orang gitu. Tapi perbuatan demikian itu juga termasuk nyogok ar-rashi wal murtasi finnar. Orang nyogok dan disogok sama di api neraka. Sabda Nabi, man yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa ghasul li ra'yat la haramallahu alaihi al-jannah
haramallahu alaihi raihatal jannah. Siapa-siapa berikan wewenang oleh Allah, amanah oleh Allah, mimpin umat, masyarakat, rakyat, dia melakukan perbuatan nyogok, nyuap, supaya dia dipilih mungkin, okay? Melainkan Allah haramkan baginya syurga, Allah haramkan baginya baunya syurga. Jangankan masuk syurga, baunya aja, kecium 500 tahun perjalanan, okay? Tidak dia dapat baunya, apalagi masuk syurga. Kenapa? Nyogok, nyuap, korupsi. Nah, itu dia pengadangan. Jadi dosa kalau dia tidak laksanakan janjinya. Oh, na'udzubillah. Baik. Masya Allah. Mudah-mudahan Tuan Guru sehat walafiat panjang umur. Okay? Amin ya rabbal alamin. Yang mau bertanya selain padi, apakah hasil pertanian seperti ubi, jagung, kedelai wajib dibayarkan zakatnya? Yang kedua, pengairan tanaman di Lombok umumnya tidak kita bayar, tapi kita biayai pengolahannya, pemupukannya. Apakah boleh dipotong biaya pengolahannya dan pemupukan itu baru diperhitungkan zakatnya? Terima kasih. Itu dia para pendengar ni. Jadi yang pertama tanyakan yaitu apakah tanaman seperti ni, yaitu kedelai, jagung, ubi wajib zakatkan. Kalau itu diperhitungkan ngitang untuk jadi bahan bisnis, bahan dagangan, jual beli. Kedelainya dijual kan? Ubinya juga dijual di pasar. Kemudian jagungnya juga dijual di pasar. Jadi menjadi barang dagangan. Babul buyuk, bab jual beli. Maka kalau diniatkan untuk jual beli, maka diperhitungkan dia punya zakat. Sudah cukup nisab dan uangnya sudah terhimpun selama 1 tahun. Berapa nisabnya uang? Seharga 80 gram emas. Kira-kira berapa sekarang harga 80 gram emas? 77 gram emas, ada mengatakan demikian. Kemudian disimpan 1 tahun. Diupayakan, diputar jadi modal usaha 1 tahun. Kalau sudah setahun, cukup nisab, wajib zakatkan hasil jual kedelai, hasil jual ambon, hasil jual jagung, hasil jual kacang, hasil jual tebu, dan sebagainya. Okay? Baik. Kenapa? Wajib niatkan sebagai bisnis, barang bisnis. Pengairan, okay? Tanaman di Lombok umumnya kita tidak bayar air hujan, air parit, air sungai, Dampan dan Duri punya air itu dari sungai, dari embung, tidak bayar. Tapi biaya pengelolaannya tak bayar, pupuk dan sebagainya tidak diperhitungkan. Kalau itu diperhitungkan, tidak ada orang berzakat. Maka harus kita tulus ikhlas. Yang penting kita cari barokahnya. Walaupun penghasilan kita cuma 1,5 ton. Ada harga pupuk dan sebagainya kita tidak perhatikan. Kita tidak perhitungkan. Tetapi barokahnya kita dapat. Walaupun sedikit sisanya, tapi barokahnya. Itu sebabnya petani wajib zakat 10%. Pegawai atau dagang zakatnya cuma 2,5%. Kenapa sedikitan? Pada petani sekali setahun, 2 kali setahun dia panen. Barokahnya. Walaupun sedikit, tapi barokah. Pada banyak, tapi tidak barokah. Di situ kita berpikir, kenapa lebih banyak zakatnya padi, tanaman, daripada zakatnya bisnis, perdagangan, toko, kios, mall, dan sebagainya, karena barokahnya. Demikian kepada pelinggih dan terima kasih. Dari mana ini? Dari Pak Muhammad, Haji Muhammad Syukur. Muhammad Syukur. Bukan Pak Haji Mahsun ya? Iya, baik, terima kasih. Pak Ustadz, izin bertanya Tian dari Perian. Mana Perian? Oh iya, Pak Tuan Guru sana. Okay. Apa arti nama Nanda Mahendra
Ini dia para pendengar. Tidak ada bahasa Arabnya Mahendra. Ada bahasa Arabnya Tolab Tolimat Mahat tinggal 4. Coba lihat di kamus. Ada tidak Mahendra? Saya belum pernah dengar bahasa Arab Mahendra seumur saya sampai sekarang. Nanda juga tidak ada ya, Nanda. Ya Nanda kan artinya anakku, anak saya, anak kita begitu. Ini segi bahasa Indonesia mungkin baik, bahasa Arab tidak ada. Karena tidak pakai bahasa Arab, ya sulit dicari. Anak-anak ini sangat rajin sekali ibadah. Solat selalu ke masjid. Puasa Senin, Khamis. Dan suka bergaul dengan sembarang teman. Pergi pesiar katanya tidak boleh. Memang tidak tergantung dari nama. Tergantung daripada pendidikannya. Makanannya halal. Kasih sayang orang tuanya. Teman bergaulnya orang baik-baik. InsyaAllah jadi baik walaupun namanya kurang pas. Pun namanya Muhammad Abdullah tapi maling manok. Kenapa? Karena teman bergaulnya maling. Dan sebagainya. Jadi tidak hanya nama menentukan orang baik, tidak baik. Tetapi juga pendidikannya, pergaulannya, makan minumnya, doa orang tuanya ikut menentukan baik tidaknya. Pergaulan terutama zaman sekarang. Masya Allah. Apa yang kita dengarkan, nonton, lihat sekarang ini sungguh memilukan dan mengerikan. Pimpinan pondok pesantren perkosa sekian belas santriwatinya di bawah umur. Di Jawa Tengah juga demikian. Wilayah Jawa Tengah juga. Di Banten juga demikian. Kepala SD juga demikian. Ya Allah. Semua ancamannya 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Oh Tuhan, rupanya manusia sekarang sudah bertuhan pada hawa nafsu. Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kalian tidak perhatikan orang bertuhan pada hawa nafsunya? Hawa nafsu jadi Tuhan, tidak lagi Allah jadi Tuhan mereka. Nauzubillah min dzalika. Moga tetap sehat walafiat. Amin. Yang hamba Allah dari Joben. Ya. Saya dulu pernah berapa kali ke sana. Apa benar kita tidak wajib berbakti kepada mertua, cuma disuruh berbuat baik berbuat baik saja. Berbuat baik ya bakti namanya, Karena saya dengar pengajian. Iya, sepertinya sudah ini, Baik para pendengar. Nabi menyuruh kita, abaukum salasa, orang tuamu itu ada 3, di mana kau wajib bakti berbuat baik 3. Alladzi waladaka, orang tua yang melahirkan kamu, ibu bapa kandung, wajib bakti. Alladzi zawwajaka ibnatahu, yang mengawinkan kamu dengan anaknya. Siapa? Mertua, wajib bakti pada mertua, berbuat baik pada mertua. Kemudian yang ketiga, alladzi 'allamaka ilman, orang tua yang ngajar kamu ilmu, gurumu, wa huwa afdaluhum, paling afdal adalah guru. Tapi semuanya tempat kita wajib berbuat baik. Ibu bapa kandung, mertua, guru, kita wajib berbuat baik pada mereka. Nah, mereka berjasa. Islam mengajarkan sopan santun. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa berbuat baik padamu wajib kau balas. Kalau tidak mampu doakan mereka. Mertua besar jasanya, dia yang memelihara, merawat, mendidik, nyekolahkan keluarga kita, suami atau isteri kita. Kita wajib bakti pada mertua. Jangan dibalik, jangan mengatakan tidak perlu bakti, hanya berbuat baik. Apa bedanya berbuat baik dengan bakti? Sama. Terima kasih pada Joben. Tanyaan sudah saya jawab sepertinya kemarin. Terima kasih atas doanya. Yang hamba Allah, Joben. Kenapa diulang lagi? Masya Allah. Kok diulang lagi? Bakti pada mertua. Wajib bakti pada mertua. Ya bakti pada orang tua. Ya bakti pada guru. Gitu mestinya. Karang baru. Apa hukumnya? Lain yang azan, lain pula yang iqamat. Boleh dan boleh. Tidak mesti satu orangnya azan, orang itu juga iqamat, boleh, tidak apa-apa.
Yang penting ada azan depan tu, ada iqamat. Siapapun orangnya silakan. Yang penting kaum laki-laki azan, kaum laki-laki iqamat, biar beda orangnya. Yang penting ada azan, ada iqamat. Tidak ada ketentuan. Harus dia azan, ya harus iqamat. Tidak mesti tanggi. Memang dianjurkan. Man azana fahuwa yuqim. Siapa yang azan dia iqamat, tapi bukan satu ketentuan, kepastian, keharusan, kewajiban. Dah boleh lain azan, boleh lain iqamat. Berapa masjid, lain azan, lain iqamat. Gitu dia. Okay? Baik, makasih pada anda. Ya. Dia mau nanya hamba Allah dari Sakra. Ni orang ini sewaktu hidupnya dia suka ngutang. Kalau sudah dapat dia hilang. Sering gitu. Sekarang dia sudah meninggal. Dulu semasih dia hidup, dia ke rumahnya nagih hutangnya. Tapi ketemu istrinya aja. Terus dia bilang tidak pernah. Dia dikasih tahu. Padahal dia tahu suaminya suka berhutang begitu. Di SMS dikasih tahu lewat mulut. Tapi dia tidak respon sama anak-anaknya. Padahal uang kematiannya banyak. Tapi dia pakai untuk roah sedekah. Begawi. Mana kita dahulukan hutang dibayar atau berpoya-poya roah sedekah di tempat orang hutang itu. Yang tempat hutang tidak ridha dunia akhirat. Nanti dia berurusan sama Allah. Para pendengar, sepertinya sudah. Okay? Tiap orang berhutang wajib bayar hutang. Kalau tidak, jadi bangkrut besok hari kiamat. Tadruna manil muflis, sabda Nabi sama tanya kepada sahabat. Tahukah kamu orang bangkrut? Para sahabat tahu. Orang yang modalnya habis, hutangnya numpuk, barangnya juga habis. Bukan itu bangkrut, sungguh bangkrut. Orang bangkrut adalah orang rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, rajin doa. Tapi rajin ngambil harta orang pama berhutang. Rajin dia tu berjanji dan sebagainya. Tidak laksanakan. Pernah menyakiti orang, fitnah orang, ngumpat, gunjing orang. Besok hari kiamat, pahalanya ini dia ambil paksa oleh Allah. Diberikan pada orang yang dulu pernah dia sakiti, aniaya, pernah berhutang, tak bayar hutang, dikasih pahalanya. Habis pahalanya. Ada yang masih belum kebagian. Saya dulu dia berhutang, belum bayar hutang. Habis pahalanya. Ada dosamu? Ada. Dosamu dipindah kepada dia yang berhutang. Hanya pahalanya habis, dosa yang bertambah, tulihat pinar. Dia lempar orang itu ke dalam api neraka. Orang tak bayar hutang itu lempar ke dalam api neraka. Mau melihat ayah kita, suami kita lempar ke neraka? Tentu tidak mau, karena itu mau bayarkan hutangnya. Kewajiban keluarga adalah bayarkan hutangnya. Jangan sedekah dulu, jangan tapi begawe dulu, lunasi hutang-hutangnya. Jangan tersiksa antara bumi langit sampai datang hari kiamat. Kasihan ini. Itu dia para pendengar dari Sakra. Banyak sekarang terjadi seperti ini. Tipu daya macam-macam. Pak Tuan Guru, semoga tetap sehat walafiat. Tiang Risnawati, Montong Baan. Sudah bila hari. Gimana hukumnya minjam uang amal masjid? Amal masjid sebelum dipakai, disepakati, dimusyawarahkan, di-ACC-kan oleh pengurus-pengurus. Mumpung uang masjid belum dipakai, dipinjam dulu oleh anggota jamaah, disepakati oleh semua pengurus, sepakat. Jamaah sepakat. Tidak ada yang nanti tidak bayar pinjamannya, tidak ada. Maka boleh dibenarkan kalau memang itu tapi daripada nanti ada yang tidak bayar hutang, ada yang tidak melunasi pada merugikan masjid, lebih baik tidak usah. Disimpan saja di bank atau di mana. Jangan sampai nanti ada yang tidak mau bayar, menghilang seperti yang tadi. Uang masjid bawa lari, dia tidak tanggung jawab. Ya Allah, yang bertanggung jawab ya nanti ketua pengurus dan bendahara
itu tanggungjawab. Kalau ada yang tidak mau melunasi hutangnya dari kas masjid, oh jangan gitu dong. Okay? Dosa lagi. Lanjut. Tuan Guru, tiang hamba Allah, dia bertanya, kalau sudah talak 3, kemudian bayar orang untuk Cina buta, apa boleh dan apa hukumnya? Dilaknat oleh Allah. Allah muhallila wal muhallala lahu. Dilaknat Allah orang Cina buta dan di Cina butakan. Laki pertama yang cerai istrinya, laki kedua yang sanggup mengawini istrinya orang dengan diupah tadi. Tapi syaratnya dia tidak boleh berhubungan. Kawin, besok pagi sudah dicerai, enggak kena tidak pernah berhubungan, dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Cara demikian tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Si perempuan tidak pernah berhubungan dengan suami yang kedua, dia bercerai, habis iddah baru kembali pada suami yang pertama. Ini tidak. Pakai akal-akalan, upah-upahan, maka kembalinya tidak sah. Okay? Dia tidak boleh kembali kepada suami pertama. Dilaknat Allah kedua-dua laki-laki itu. Nauzubillah. Kalau paksakan, berarti dia maksakan orang untuk berzina dan berzina. Nauzubillah. Ya Allah. Cuman sekarang semuanya bisa terjadi. Jadi hamba Allah yang mau nanya apa itu hak batin. Berapa macam hak batin. Para pendengar, ya ada namanya nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah batin ya kasih sayang, cinta kasih, nih, tidak nyakiti perasaan dan sebagainya. Itu namanya nafkah batin, hak batin, kasih sayang, kepedulian, nih, saling hormati, saling Nabi menjaga nama baik, itu masuk hak batin. Suami istri sama. Kemudian zahir adalah nafkah zahir, uang, materi, harta benda dan sebagainya. Baik, makasih pada Anda. Masya Allah, zaman sekarang. Pak Tuan Guru yang tanya, istri saya sudah lebih dari 16 hari haid. Tanyaannya, saya bolehkah saya menggaulinya? Mandi dulu dong. Oh, sudah 15 hari, wajib mandi. Wajib sholat. Itu istihadah yang keluar. Dalam keadaan istihadah, boleh berhubungan kalau kita mau. Kalau kita mana tahan daripada berzina dan sebagainya, silakan. Tapi bersihkan dulu dong. Jangan berdarah-darah. Masih jadi. Jangan nanti timbul penyakit berhubungan di saat sedang istihadah. Nauzubillah min dzalika. Terima kasih pada pelinggih dah. Baik para pendengar. Kita lanjut. Minum kembali. Bismillah. Dari siapa? Mohon penjelasan. Ada satu kasus. Suami istri talak 3. Kemudian anaknya sakit keras. Dengan kejadian itu, setelah sekian lama, sang suami mohon rujuk kembali pada sang istri. Maka rujuklah mereka tanpa ada akad nikah baru. Gimana menurut agama? Seperti itu haram. Sudah talak 3, tak boleh kembali lagi. Kecuali yang perempuan kawin dengan laki lain secara benar. Bukan karena napi dan yaitu Cina buta. Bukan karena diupah-upah. Atau mungkin ada dusta-dustaan. Tak boleh. Tetap saja mereka itu. Kalau belum kawin, sungguh-sungguh kawin si perempuan. Laki lain, takdir Allah bercerai. Takdir Allah habis iddah. Baru kembali pada mantan suami pertama. Siapa suruh? Apa suruh? Itu dia para pendengar. Itulah dia akibatnya. Karena itu pikir dulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.
Bagaimana hukum jual beli tukar tambah? Boleh dan boleh. Honda. Ada yang punya Honda agak lama, ada Honda agak baru. Okay? Ini yang punya Honda lama, pingin punya Honda yang baikan. Dia mau tukar tambah dengan teman yang Hondanya masih bagus. Tapi dia harus nambah uang. Boleh dong, boleh. Yang penting sama ridho antara din. Masing-masing mereka sama-sama rela, sama ikhlas, sama ridho. Boleh dan boleh. Islam bolehkan demikian. Baik, bagus. Okay. Zaman sekarang, okay, tidak mustahil. Banyak orang yang seperti itu. Dalam kitab hadis apa tempat hadis tentang kelebihan nyantui yatim? Banyak kok. Banyak sekali kitab-kitab hadis. Kitab tasawuf jelaskan tentang kelebihan ngasihani anak yatim. Contoh. Yang Nabi SAW mengatakan, Ittaqullah fi dha'ifaini. Buktikan kau takwa kepada Allah pada dua urusan orang yang lemah. Anak yatim dan kaum jompo. Peduli anak yatim, peduli kaum jompo, baru kau benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan, inna fil jannah daron qalu darul parhi. Dalam surga ada BTN gratis namanya darul parhi. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk dua. Untuk orang sayang pada anak-anaknya, dan yang kedua untuk orang yang kasihani anak-anak yatim piatu. Mereka dapat rumah gratis dalam surga. Amin. Allahumma amin. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Bersama orang yang tuan yatim bareng-bareng dalam surga. Man asana ila yatimin atau yatimatin. Siapa berbuat baik pada anak yatim laki atau anak yatim perempuan seorang, maka dia bersamaku nanti dalam surga. Orang itu menjadi temanku nanti dalam surga. Besok akan dapat payung Allah pada masyarakat maha panas. Orang-orang alladzi yasna'ul makulat lil aitam. Orang yang suka bikin makanan. Nasi bungkus, nasi kaput, nasi poyong untuk anak yatim. Mereka dapat payung Allah di pada masyarakat yang maha panas. Mau Ibu Sumi? Okay? Ayo. Okay? Bikinkan nasi bungkus untuk anak yatim. Saat nyantuni nanti kita dapat payung Allah di padang mahsyar. Moga-moga. Ya. Bagus. Bagus. Okay. Gimana cara kita menggantikan seorang imam sedangkan kita dalam keadaan duduk? Dan apa hukum pernikahan seorang muslim, non-muslim dalam keadaan bermain-main? Para pendengar yang dirahmati Allah. Pertama, imam yang dalam keadaan duduk. Mana caranya menggantikan? Sedangkan imam batal wuduknya, batal solatnya. Mungkin kentut dia ya. Kalau si makmum di belakangnya itu harus maju ke depan tempatnya imam atau maju sedikit saja. Pokoknya di depan makmum. Boleh. Imam beri syarat. Dengan cara dia pencet hidungnya. Berarti dia batal wudu. Maka makmum yang ada di belakangnya, dia harus geser sedikit ke depan. Di depan makmum yang ada, tidak mesti jauh-jauh. Maka lanjutkan solatnya. Tapi kalau tidak, ya muparakah sajalah. Makmum parakah, imamnya batal wuduknya, batal solatnya. Makmum semua parakah. Kalau tidak, ya maju sedikit ke depan, makmum di belakang imam yang sanggup menjadi naib imam, pengganti imam, kemudian solat dilanjutkan. Karena itu hati-hati Pak Imam sampai keluar kentut dalam keadaan solat. Pak Tuan Guru, dia mau tanya bagaimana hasil nyandak bangkat yang ada di rumah kita. Sepertinya sudah. Jadi para pendengar, kalau kita nyandak bangkat, yaitu kita minjam uang sama yaitu seorang. Kita serahkan sawah kita. Ini sawah jadi boraknya, rahannya, gadinya. Nanti kalau saya tidak bisa bayar hutang saya, ini sawah bisa dijual. Sawah itu tetap kita yang pegang. Kita yang pegang sawah itu dan kita yang mengerjakannya.
kita yang nanaminya, yang minjam uang, boleh dan boleh. Nanti kita kembalikan uangnya sesuai dengan hutang kita. Cara demikian, itu boleh, tidak ada unsur riba. Kecuali ada perjanjian. Anda kalau kembalikan uangnya, maka Anda harus kembalikan lebih. Anda berhutang 5 juta, kembalikan 6 juta. Tapi sawah boleh Anda yang kerjakan sebagai pemilik sawah. Karena saya tidak punya modal untuk mengerjakan sawah Anda juga. Maka tidak boleh ditambah. Tidak boleh tambah pada hutang itu. Riba jatuhnya. Demikian pada Anda. Dalam sujud, apakah yang paling dulu turun? Apakah lutut atau tangan? Kalau saya ya tangan, tak kuat lutut saya. Kenapa? Karena lutut saya ya silu-silu, gitu. Nyeri-nyeri, tak kuat lutut langsung lebih dahulu. Tangan dulu. Bagi yang masih kuat seperti Anda, maka harus lutut dulu, baru tangan. Bagi yang sepuh-sepuh, lincir-lincir, sakit-sakitan, maka daripada tambah sakit, maka tangan duluan jatuh, baru lutut. Boleh dan boleh. Gitu jawabannya. Gitu. InsyaAllah. Maklum orang dah tua, semuanya berkurang. Ma'indakum yang padu. Apa yang ada pada kalian semuanya akan berkurang. Kuatan berkurang, kesihatan berkurang, tenaga berkurang, kegagahan berkurang, cantikan berkurang, semuanya berkurang. Ya Allah, itulah risiko kita sudah jadi orang tua dan tua-tui. Bagaimana hukumnya jika kita saling bersaingan sama teman di dalam masalah pemilihan? Misal si A milih calon nomor 1, si B milih calon nomor 2, dan apabila pilihan si A menang, maka akan diberikan hadiah oleh si B. Itu juga sebaliknya. Kalau si B menang, A memberikan hadiah pada si B. Gimana hukumnya? Hadiah itu niatnya hanya memberi saja, tidak ada niat yang lain. Kalau demikian ketentuannya, maka itu termasuk berjudi. Itu termasuk berjudi. Siapa yang kalah mengeluarkan uang, siapa menang dapat uang. Judi namanya. Sedangkan judi haram hukumnya. Innamal khamru wal maisir. Minuman keras dan judi adalah kotor, keji, perbuatan syaitan. Jauhkan dia. Jangan sampai pemilihan menjadi ajang perjudian yang dosa hukumnya, sebesar hukumnya. Nauzubillah, nauzubillah min dzalika. Apa kita wajib mandi besar? Karena kita sudah membicarakan tentang persetubuhan. Lalu keluar air mani kita dalam keadaan puasa. Nenek koji. Dan apa puasa kita itu batal. Para pendengar. Perbuatan kita dalam keadaan puasa membicarakan porno sampai keluar mani, jelas adalah dosa, menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian wajib kita mandi, wajib mandi, kan batal. Gitu, keluar mani, wajib mandi. Apakah dengan kita sengaja mengeluarkan mani, onani, masturbasi, istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja, atau namanya nikah dengan tangan, membatalkan puasa. Membatalkan puasa, kan itu harus jauhkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala, menghilangkan pahala, atau membatalkan puasa itu sendiri. Nabi bersabda, 5 macam batalkan puasa dan membatalkan wudu. Al-kadhibu, bohong. Al-ghibah, ngumpat gonjing. Namimah, ngadu domba. Kemudian sumpah palsu. Dan wan nadharu bisyahwatin, memandangkan nafsu syahwat, termasuk di sini bicarakan yang porno-porno sampai keluar air mani, itu termasuk batal wudu, batal puasa. Sabda Nabi SAW yang lakukan dalam bulan Ramadan puasa. Ada aja nggih? Apa hukumnya seorang imam kalau membaca Fatihah dan ayat dia seperti tilawah, ngasar ya? Apa memang orangnya suka ngasar? Enggak, kalau baca Fatihah, baca ayat, dia orang sedang musabakoh. Waspada, waspada, waspada. Okay.
Apa yang kita waspada, syaitan bisa saja masuk. Kalau kita baca Fatihah dengan lagu yang indah, baca ayat lagu indah, syaitan datang. Untuk apa? Buat kita jadi so pamer ria, syirik kecil. Ujub, syirik kecil. Itu yang akan terjadi. Maka bisa jadi ibadah kita nikmat Allah. Karena ada apa? Syirik kecil datang dari syaitan. Sempatan kita baca Quran Fatihah dengan lagu, kemudian ayat dengan lagu yang indah, sehingga syaitan memasukkan sifat ujub pada diri kita. Enggak hilang pahala kita. Dah usah deh. Okay? Baca aja dengan suara yang pas. Enggak usah pakai lagu-lagu yang bisa menimbulkan, yaitu kita jadi ujub, ria, syirik kecil. Apa doa kita ketika akan diambil oleh calon suami? Dan ketika sampai di rumah suami, belum suami, calon suami. Kalau ada bisa diberitahu. Tidak ada dalam Islam calon pengantin perempuan dicuri-curi, dipaling-paling. Kalau kita ini rata-rata anak maling. Okay? Paling baik adalah dikawinkan, dinikahkan si pengantin perempuan dengan pengantin laki di rumah yang perempuan. Setelah akad nikah, silakan mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke laut, udara, ke puncak gunung yang meletus sana, boleh ke hotel, silakan. Kenapa? Sudah halal. Pada dibawa belum akad nikah, maka belum apa-apa, sudah berisi. Nauzubillah. Siapa dosa? Keluarga dari kedua belah pihak. Biarkan mereka bebas. Kenapa? Karena mereka dicuri lebih dahulu. Yang ujungnya terjadilah perzinahan lebih dahulu. Belum akad nikah. Siapa dosa? Terjadi demikian. Kedua keluarga laki perempuan. Oh, na'udzubillah. Jadi tidak ada bacaan-bacaan. Kita baca ini kalau dibawa tidak ada. Karena dalam Islam tidak ada seperti itu. Jadi ya kita tunggu akad nikah di rumah si perempuan. Pihak laki keluarkan biaya dan sebagainya supaya dia tidak dibawa dulu ke mana-mana, berbuat dosa dulu, baru akad nikah setelah seminggu bolak-balik bicara. Sedangkan si perempuan sudah berisi calon janin. Zina. Nauzubillah min dzalika, masyaallah. Ganimah hukumnya halal. Rampasan perang di medan perang, itu nama ganimah. Gimana hukumnya? Bila muslim jadikan harta ganimah bagi sumber penghasilan. Tidak ada lagi bicarakan juga tidak ada. Apa syaratnya orang Islam boleh berperang? Sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang umat Islam diperangi oleh Zionis Israel. Hingga 17.000 lebih meninggal dunia. Okay? Tidak ada lagi rampasan perang. Tidak ada lagi orang berani ngambil rampasan perang, peninggalan. Tidak ada juga. Jadi, sudah. Tidak ada lagi. Bukan itu jalan kita cari makan, minum. Okay? Cari jalan yang lain. Karena risikonya besar. Kena bom. Okay? Kena apa lagi. Okay? Ya Allah, na'udzubillah min dzalika. Mohon bertanya. Apakah bisa orang yang awam dalam ilmu fikih menjadi kasihnya Allah karena kan bersih hati dan bagus akhlaknya? Para pendengar. Nabi SAW mengatakan, di kulli syai'in tariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu ada jalannya. Mau kaya, usaha. Mau cantik, masuk salon. Mau sehat, makanan bergizi. Mau masuk surga, hanya melalui satu. Melalui ilmu agama. Tanpa ilmu agama, orang itu tidak bisa masuk surga. Allah berfirman dalam hadis kursi. Kaifatat mau fi sa'adah fikirlatil ilmi. Mana mungkin kamu bisa mengharapkan kamu selamat kalau kamu tidak punya ilmu agama. Man yuridillahu bi khaira faqihu fiddin. Apa dikehendaki Allah dia orang mulia, orang selamat, orang bahagia, dijadikan orang itu senang nuntut ilmu agama. Jadi kalau orang bodoh dan menghukum agama dan orang yang saleh tapi dalam bidang agama bodoh,
rukun sembahyang tak tahu, rukun duduk tak tahu, rukun haid, nggih. Hukum mandi haid tak tahu dia, maka gimana bisa berharap jadi orang mulia, orang baik, jadi wali Allah? Tak bisa, sulit. Jadi harus didasari dengan pengetahuan agama yang memadai. Dan diamalkan, insyaAllah mudah-mudahan bisa jadi orang mulia, orang terhormat. Gitu jadinya, nggih. Makasih pada anda. Memang hadis ada sebutkan, Nabi mengatakan, budala ummati la khulunal jannah, kasati saum, kasati salat, wasaum, wasodaqah, lakinnaha bi salamati sudur, kemudian sahawatin nafsi, warahmatul jami'al muslimin. Orang-orang jadi waliullah itu masuk surga bukan semata-mata rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Tapi mereka masuk surga waliullah karena salamatus dulu, bersih hatinya. Kemudian sahawatin nafsi, pemurah jiwanya. Warahmatul jami'al muslimin, kasih sayang pada semua umat Islam. Kasih sayangnya baru mereka jamin Allah mereka masuk surga waliullah, waliullah. Jadi tanpa ilmu agama tidak ada orang bisa masuk surga. Harus dengan dasar ilmu agama yang diamalkan. Amin. Allahumma amin. Bagaimana hukum jawab azan di HP yang sudah diatur sesuai dengan waktu azan? Idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqul. Apabila engkau mendengar azan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi sunat menjawab bacaan azan, sunat hukumnya, tidak wajib. Okay? Dengan demikian maka kita dapat pahala karena kita membaca zikir. Jawab azan itu zikir. Jadi dengan kita zikir kita dapat pahala. Okay? Walaupun melalui speaker, melalui TV, melalui HP, kita diperdengarkan azan, kita tetap sunat. Sama dengan menjawab salam. Salam melalui TV, melalui radio, salam melalui HP dan sebagainya, tetap sunat. Jadi kita mengucap salam dan wajib menjawab salam. Itu dia ketentuannya. Kembali lagi. Baik, makasih pada anda bertanya. Mohon penjelasan apa makna daripada wasiat. Para pendengar, wasiat, oh ya, ini wasiat lucu, nggih. Wasiat ini wasiat lagu Maulana Syekh, bukan wasiat yang dalam arti orang tua berwasiat kepada anak-anaknya, pada orang. Berwasiat umpama nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya sekian, ya, untuk anak yatim, asuhan keluarganya Pak Ustadz Husnan, untuk madrasah, panti asuhan Pancor, sekian. Sah wasiat itu, jangan lebih sepertiga, jangan lebih sepertiga. Tapi kalau wasiat maknanya sini, yaitu wasiat lagu renungan, nggih, masa itu, nggih. Pulau Sasak kecil sekali tapi gunungnya besar dan tinggi. Kalau orang pandai mengkaji, pasti sujud 1000 kali. Sujud syukur maknanya. Wajib kita sujud syukur karena daerah kita kecil tapi alhamdulillah agama dijalankan dengan baik, dengan benar oleh umat dan masyarakat. Mau tanya gimana hukumnya bersalaman dengan, nggih, laki-laki, termasuk guru kita yang laki-laki. Perempuan salaman dengan laki-laki, entah itu gurunya, entah itu temannya, dan sebagainya. Para pendengar, waspada. Ada Nabi mengatakan, seorang laki-laki halal nikah dengan seorang perempuan bersalaman tanpa lapis, tanpa isolator. Lebih baik dia memegang bangkai yang busuk daripada bersentuhan laki perempuan tanpa isolator, tanpa lapis. Nanti bisa koslet, ujungnya terbakar, ujungnya dosa dan maksiat. Jadi dihindarkan. Hindarkan, jangan sampai ada salaman laki perempuan, jamaah dan sebagainya tanpa lapis. Bersentuhannya itu lebih baik sentuh bangkai binatang yang sudah busuk
pada bersentuhan laki perempuan halal nikah. Kita upayakan jangan terjadi demikian. Salaman pakai lapis, ibu-ibu pakai lapis. Nggih. Nggih, adik-adik, banat pakai lapis. Jangan sampai timbul dosa dan dosa. Minta doa yang dibaca setelah salam. Salam dalam solat. Sambil meletakkan tangan di ubun-ubun di wajah. Para pendengar Nabi menganjurkan. Apabila kita sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma zib anil hamma wal hazan wal gham. Itu dibaca. Sabda Nabi, siapa membaca doa ini setelah salam kanan kiri, dia usap wajahnya sambil membaca doa ini, isi doa itu mesti jadi kabul. Ya Allah, jauhkan kami pada minal hammi wal hazan wal gham, daripada duka cita, daripada stres, depresi, putus asa, susah, sedih, menderita. Jauhkan kami ya Allah. InsyaAllah orang bacanya selalu selesai solat, kami jadi orang yang tenang dalam hidupnya, bahagia, jauh pada stres, depresi, putus asa, minum baygon. InsyaAllah tidak terjadi. Itu kelebihannya membaca doa yang diajarkan kanjeng Nabi SAW. Saya punya jamaah senang sekali membaca doa itu. Disolong tapi nggih. Mudah-mudahan mereka jadi orang mulia. Ini terakhir nggih. Apa manfaat bersedekah yang diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Nabi menganjurkan Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautika. Hai Ali, bersedekahlah untuk keluargamu yang meninggal dunia. Allah suruh malaikat ngantarkan pahala sedekahmu kepada keluargamu yang sudah meninggal dunia. Senangnya dikirimkan pahala sedekah. Mereka berdoa dalam alam barzah, ya Allah, masukkan dalam surga orang yang telah mengirimkan saya pahala sedekah ini, ya Allah. Seorang ibu zaman Nabi, ibunya meninggal dunia. Dia lapor sama, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia mendadak. Kalau dia masih hidup, pada dia ada sedekah. Kalau saya sedekah untuknya, boleh tidak ya Rasulullah? Sedekahlah engkau untuk ibumu yang meninggal dunia mendadak tersebut. Dan ingat, as-sadaqah tadfa'u maitatasu. Sedekah itu menghindarkan orang daripada mati konyol, mati mendadak, mati yang cilaka. Terhindar orang kalau sudah bersedekah. InsyaAllah tidak terjadi bala bencana, musibah, kecelakaan dan sebagainya. InsyaAllah asal sudah bersedekah. Sedekah menghindarkan daripada mati cilaka, mati konyol, mati tiba-tiba. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dapat yang sampaikan. Tidak ada manfaat gunanya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan yang bisa kita amalkan. Akhirnya, wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ala hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.